Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di matematika lagi. Kita mempelajari lagi tentang materi selanjutnya. Masih pada bab himpunan, tapi nanti yang akan kita pelajari adalah bagian akhir dari materi bab himpunan. Perhatikan. Nah, ini. Nah, materi yang akan kita pelajari nanti adalah tentang operasi himpunan, yaitu meliputi irisan dua himpunan, gabungan dua himpunan, selisih dua himpunan, kemudian komplement suatu himpunan. Nah, berikutnya. Nah, di sini ada diagram Venn. Kalian lihat. Nah, himpunan semestanya ini adalah S. Kemudian himpunan P ini adalah makan es krim. Kemudian berburu ubur-ubur. Kemudian himpunan B ada memasak Krabby Patty. Kemudian meniup gelembung. Nah, ini sengaja saya pilihkan soal. Nah, supaya lebih menarik, saya buat SpongeBob ya. Contoh, misalnya himpunan kegemaran SpongeBob. Ini adalah himpunan B. Kemudian, nah ini. Himpunan P adalah himpunan kegemarannya Patrick. Nah, di sini ada B irisan P. Jadi tanda N. Perhatikan. Nah, ini ada N kan ini. Ini bukan huruf N, tapi ini adalah lambang. Lambang dari irisan. Irisan itu artinya apa? Dia juga merupakan kegemaran dari SpongeBob, juga kegemaran dari Patrick, yaitu apa? Berburu ubur-ubur. Letaknya ada di mana? Ada di tengah. Artinya apa ini kalau ada di tengah ini? Artinya dia juga merupakan anggota P, juga merupakan anggota B. Ya, ini namanya irisan. Jadi tanda N itu adalah irisan. Lambang N ini sama dengan irisan. Berikutnya. Nah, irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua anggota A yang menjadi anggota B, yang dilambangkan dengan seperti ini, N. Jika ditulis dengan notasi pembentuk himpunan, A irisan B sama dengan himpunan X, sedemikian hingga X adalah elemen dari A dan X elemen dari B. Tanda seperti huruf E ini elemennya. Kemudian nah ini contohnya A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B 5, 6, 7, 8, 9, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10. Nah, maka kalau kita buat diagram Venn nanti seperti ini. Nah, ini dilihat dulu cara mencari seperti ini. Diingat-ingat ya Cah, untuk S ini adalah anggota himpunan semesta. Himpunan semesta itu apa? Yang mencakup anggota A dan B. Jadi kalian lihat dulu A dan B ini punya hubungan apa? Adakah anggota A yang menjadi anggota B? Nah, ternyata di sini ada, yaitu 5, 6, 7. Itu adalah anggota B, juga merupakan anggota A. Maka kalau kita tuliskan seperti yang saya bilang tadi kemarin pada video sebelumnya,
bahwa kalau ada anggota A yang menjadi anggota B, ini artinya himpunan tidak saling lepas. Tidak saling lepas itu bagaimana? Nah, seperti ini. Jadi ada anggota A yang menjadi anggota B. Letaknya ada di mana? Ada di tengah ini. 5, 6, 7. Sedangkan yang lainnya ditulis di luarnya ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Kalau anggotanya B 9 dan 8. Kemudian yang tidak menjadi anggota A dan B berarti ada di luar ini, yaitu angka 10. Jadi nanti untuk menggambarkan diagram Venn-nya seperti itu. Berikutnya, nah ini, kalau kita tulis A irisan B, itu berarti sama dengan anggotanya 5, 6, dan 7. Ya, A irisan B. Berikutnya, sifat-sifat irisan. Jika A, ini hampir sama ya saya dengan himpunan bagian. Jika A himpunan bagian dari B, maka A irisan B itu sama dengan A. Itu jika A himpunan bagian dari B. Semua anggota A menjadi anggota dari B. Maka A irisan B itu sama dengan A. Jika A sama dengan B, maka A irisan B itu sama dengan A juga sama dengan B. Karena apa? A ini sama jumlah anggotanya maupun anggotanya itu sama. Jika kedua himpunan saling lepas, maka irisannya adalah himpunan kosong. Kalau dia saling lepas ya. Jadi tidak ada anggota A yang menjadi anggota B, demikian pula sebaliknya. Maka irisannya itu adalah himpunan kosong. Kemudian berikutnya. Nah, ini misalnya ada contoh soal S sama dengan A, I, U, E, O. B, A, I, U, E. A, I, U. Nah, himpunannya nanti seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Karena semua anggota A itu menjadi anggota B. Otomatis A ada di dalamnya B. Ya, sedangkan yang tidak menjadi anggota A dan B itu ada di luar seperti ini. Anggota B yang tidak menjadi anggota A ditulis di sini. Nah, sedangkan anggota A yang juga merupakan anggota B berarti ada di dalam sini. Nah, ini jika A himpunan bagian dari B, maka A irisan B sama dengan A. Jadi nanti hasilnya ini. Berikutnya. Nah, ini ada contoh soal lagi. Misalnya L 1, 2, 3, 4, 5. M 1, 2, 3, 4, 5. S-nya 1, 2, 3, 4, 5. Loh, ternyata ini semuanya sama. Otomatis bagaimana? Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Semuanya L sama dengan M. Jadi L ada di dalam M. Nah, seperti ini. Ya. Itu kalau semua anggotanya sama. Nah, ini. Jika L sama dengan M, maka L irisan M itu sama dengan L juga sama dengan M. Ya. Berikutnya. Nah, ini ada R 1, 2, 3, 4. H 5, 6, 7, 8. Sedangkan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilihat adakah anggota R yang menjadi anggota H. Nah, ternyata tidak ada yang sama. Otomatis ini adalah himpunan saling lepas. Jadi nanti lingkarannya tidak ada yang bergandengan, tidak bertautan. Nah, ini sendiri-sendiri lingkarannya. Ya. R sendiri, H sendiri. Karena tidak ada anggota H maupun anggota R yang sama. Nah, jika kedua himpunan saling lepas, maka irisannya adalah himpunan kosong, ya. Operasi himpunan, perhatikan.
Irisan himpunan A dan B atau A irisan B adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B juga. Dengan notasi pembentuk himpunan, irisan A dan B didefinisikan sebagai A irisan B sama dengan seluruh anggota X sedemikian hingga X itu anggota A atau elemen A dan X itu adalah elemen B. Nah, kalau ditulis seperti ini, ya, ini artinya Devi dan Aris itu adalah anggota B juga anggota A. Diketahui K bilangan prima kurang dari 12. Kurang dari 12. L bilangan ganjil kurang dari L bilangan ganjil antara 2 dan 8. Tentukan K irisan L dengan mendaftar anggotanya. Buatlah diagram Venn-nya dan arsilah daerah yang menyatakan K irisan L. K ditulis dulu ya, didaftarkan dulu anggotanya. Bilangan prima kurang dari 12. 2, 3, 5, 7, 11. Bilangan prima itu apa kalau ada yang bertanya? Bilangan prima adalah bilangan yang anggotanya atau bilangan yang bisa dibagi oleh 2 dan bilangan itu sendiri. Habis ya maksudnya. Habis dibagi bukan habis dibagi 2 ya. Bilangan prima itu yang anggotanya atau faktornya. Faktornya itu adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Atau dia hanya mempunyai 2 faktor. Itu adalah bilangan prima. Contohnya apa? Selama ini kan pemikiran kalian mungkin untuk bilangan prima itu adalah bilangan yang ganjil. Bukan demikian, Cah. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Bukan 2 ya. Nah, angka 2 itu juga termasuk bilangan prima. Loh, kenapa dia genap? Kok dia termasuk bilangan prima? Karena dia hanya punya 2 faktor. Yaitu berapa? 1 dan 2. 1 kali 2 itu adalah 2. Maka dia termasuk bilangan prima. Kemudian angka 7. Kenapa merupakan bilangan prima? Karena faktor dari 7 itu adalah 1 dan 7. 1 kali 7 itu kan 7. Berarti 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian ke angka 9. 9 itu ganjil. Kenapa dia bukan bilangan prima? Nah, karena 9 itu punya 3 faktor. Berapa saja? 1 kali 9 dan 3 kali 3. Berarti faktornya ada 1, 3, dan 9. Maka dia bukan bilangan prima. Jadi diingat-ingat, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Satu-satunya bilangan prima yang genap itu adalah angka 2. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Bilangan prima kurang dari 12 itu ada anggotanya 2, 3, 5, 7, 11. Kemudian bilangan ganjil antara 2 dan 8 yaitu 3, 5, 7. Adakah anggota L yang menjadi anggota K? Nah, kalau ada. Nah, kebetulan di sini semua anggota L itu adalah menjadi anggota K, seluruh anggota L. Berarti himpunan L ini ada di dalam himpunan K. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, sehingga berarti irisannya bagaimana? K irisan L, anggota K yang juga menjadi anggota L itu ya berarti yang ada di dalam ini. 3, 5, dan 7. Berikutnya nomor 2. Diketahui P 1, 2, 3, 4, 5, Q 2, 4, 6, 8. Tentukan P irisan Q dan mendaftar anggotanya. Buatlah diagram Venn-nya, arsilah daerah yang menyatakan
P irisan Q. Sama seperti tadi ya saya. Anggota P dan Q didaftarkan dulu anggotanya, terus dilihat adakah anggota Q yang menjadi anggota P. Oh, ternyata ada anggota Q yang menjadi anggota P itu 2 dan 4. Otomatis kita membuat diagramnya. Nah, seperti ini. Himpunan tidak saling lepas. Yang ada di dalam ini adalah yang diarsir anggota P yang menjadi anggota Q juga, yaitu 2 dan 4. Maka P irisan Q adalah 2 dan 4. Berikutnya nomor 3. Diketahui G1357 H246. Tentukan G irisan H dengan mendaftar anggotanya. Buatlah diagram filenya dan arsirlah daerah menyatakan G irisan H. G itu adalah 1357. H 246. Adakah anggota G dan H yang sama? Nah, ternyata tidak ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama, maka G irisan H adalah himpunan kosong. Gambarnya karena tidak ada yang sama, berarti lingkarannya sendiri-sendiri. Tapi anggotanya adalah G irisan H adalah anggotanya himpunan kosong. Oleh karena G irisan H ini tidak punya anggota, maka tidak ada daerah yang diarsir. Kan dia himpunan kosong, berarti tidak ada daerah yang diarsir. Berikutnya gabungan. Kalau tadi irisan itu adalah anggota dua himpunan yang salah satu anggotanya ada yang sama. Nah, sekarang kalau gabungan atau union, gabungan himpunan A dan B atau A gabungan B adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A atau anggota B atau anggota persekutuan A dan B. Dengan notasi bentuk himpunan didefinisikan sebagai berikut. A gabungan B adalah anggota X sedemikian hingga X itu elemen dari A atau X elemen dari B. Contoh, diketahui A 1, 2, 3, 4, 5, B 3 dan 5. Nyatakan A gabungan B dengan daftar anggotanya. Jadi ini digabung semuanya aja. A gabungan B itu seluruh anggota A digabung dengan anggota B. Yang sama ditulis hanya satu kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena 3 dan 5 ini kan juga anggota A. Kalau digambar berarti karena anggota B ini seluruhnya ada di dalam A, maka seperti ini. B ada di dalam A. Nah, jawabannya atau yang diarsir berarti semua karena dia gabungan. Gabungan itu semuanya. Nah, ini diarsir semua. Oleh karena itu A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nomor 2. Diketahui E bilangan asli genap kurang dari 10. E bilangan asli kurang dari 10. Nyatakan E gabungan F dengan mendaftar anggotanya. Buat diagram filenya dan arsirlah daerah E gabungan F. Sama seperti tadi ya, Cah. E-nya didaftarkan dulu anggotanya. Asli genap kurang dari 10. Asli ganjil kurang dari 10. Nah, ternyata ini tidak ada yang sama. Oleh karena itu gambarnya himpunan saling lepas. Tapi karena ini gabungan, kalau gabungan itu kan berarti seluruhnya dijadikan satu. Maka ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 digabung jadi satu. Lah yang diarsir itu adalah seluruhnya ini. Kan dia gabungan. Berikutnya nomor 3. Diketahui K bilangan asli kurang dari 7. L 5 bilangan prima pertama, nyatakan K gabungan L dengan mendaftar anggotanya. Buat diagram filenya kemudian arsirlah.
Ini juga demikian, KL didaftarkan dulu anggotanya. Setelah itu dilihat apakah ada yang sama. Kalau ada yang sama berarti himpunan tidak saling lepas seperti ini. Nah, tapi di sini adalah gabungan. Kalau misalnya dia mintanya irisan, berarti yang ada di tengah ini aja. Tapi karena dia gabungan, berarti seluruh anggota K ini digabung dengan L. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 11. Yang diaser semuanya. Ya. Banyak anggota dari gabungan himpunan. Perhatikan gambar samping. Banyak anggota PNP sama dengan A tambah B ya. NH atau banyaknya anggota H itu B tambah C. Banyaknya anggota irisan P dan H itu yang ada di tengah aja. NP irisan H itu adalah NP irisan H sama dengan NP gabungan H. A tambah B tambah C. Kalau anggota irisannya bukan ini ya. Anggota irisannya berarti B saja. Tapi kalau gabungan ini, oh ya. NP sama dengan NP irisan H ini sama dengan kalau ditulis adalah B ya. Kemudian NP gabungan H, nah ini AB tambah C. A tambah B tambah C. Jadi kalau kita tuliskan A tambah B tambah C ditambah B dikurangi B setelah ditambahkan B ini, sehingga didapatkan rumus NP gabungan H, jadi seluruhnya ini sama dengan NP. NP itu apa? A tambah B ini ditambah NH. NH itu apa? B tambah C baru dikurangi yang ada di tengah ini. Tadi kan ini tambah ini tambah ini, terus dikurangi yang ini. NP irisan H, ini adalah rumusnya, Cak. Wajib harus hafal. Ya. Nah, ini kalau kita aplikasikan dalam soal diketahui A itu semua faktor dari 24. Faktor itu apa toh? Faktor itu berarti hasil perkalian yang hasilnya 24 ini loh, Cak. Misalnya 1 kali 24, terus 2 kali 12, terus 3 kali 8, terus 4 kali 6. Ya kan? Nah, dari seluruh tadi didaftarkan anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Hasil perkalian tadi loh, Cah. Kemudian bilangan cacah genap yang kurang dari 15. Genap ya, kurang dari 15. Ya. Kalau sudah A gabungan B, berarti seluruh anggota A digabung dengan B. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 24. Jadi NA gabungan B. N itu menyatakan jumlah ya. Ini kalian hitung ini berapa. Nah, di sini 11. Kemudian tentukan nih NA gabungan B dengan menggunakan rumus. Tadi kan A irisan B itu kan 2, 4, 6, 8, 12. Maka NA irisan B itu ada 5 ya ini. Kita masukkan rumus. NA gabungan B sama dengan NA tambah NB dikurangi NA irisan B. NA-nya tadi berapa? Jumlahnya ini. Ini anggotanya ini. Ini ada 8. Kemudian B-nya ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 8 juga. Kemudian irisannya juga di sini ada 5. Berarti 8 tambah 8 dikurangi 5 sama dengan 11. Rumusnya wajib hafal ya. Nah, ini
Diketahui himpunan P dan H dengan NP sama dengan 21 dan NH sama dengan 17. Jika NP gabungan H sama dengan 30, tentukan NP irisan H. Kalau kita tulis dalam rumus, itu kan seperti ini. NP gabungan H sama dengan NP tambah NH dikurangi NP irisan H. NP gabungan H ini kita tulis dulu 30. Sama dengan NP-nya kan sudah tahu 21. NH-nya sudah tahu 17. Dikurangi NP irisan H. Nah ini kita hitung dulu. Hasilnya 38. Jadi 30 sama dengan 38 kurangi NP irisan H. Ini kita pindah ke ruas kiri. Tanda pengurangan ini kan sama dengan negatif. Kalau dia pindah ruas jadi positif atau plus. NP irisan H sama dengan 38-nya dia kan ada di ruas kanan. Berarti tetap 30 di sini dia kan positif. Pindah ruas jadi pengurangan. Nah, jadi 38 kurangi 30. Hasilnya adalah 8. Kemudian selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan B atau A selisih B adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Dengan notasi pembentuk himpunan, selisih himpunan A dan B ini bisa ditulis A selisih B sama dengan anggota himpunan X demikian hingga X ini adalah elemen A dan X tidak atau bukan anggota dari B. Nah, contoh. Diketahui S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A 1, 3, 4, 7, B 2, 3, 5, 6, 7. Tentukan selisih himpunan berikut. A selisih B, anggota A yang tidak menjadi anggota B. Anggota A di sini yang tidak ada di B. A 1 ada di B atau tidak? Tidak, berarti A 1 termasuk anggotanya. 3 adakah di B? Oh, ternyata ada, itu berarti bukan. 4 adakah di B? Tidak ada, berarti dia merupakan selisihnya. 7 adakah di B? Oh, ternyata ada. Berarti anggotanya adalah anggota A yang tidak menjadi anggota B adalah 1 dan 4. Kemudian B selisih A, anggota B yang tidak menjadi anggota A. Kebalikannya ini. 2 ini ada di A atau tidak? Tidak ada, berarti 2 masuk. 3 ada di A atau tidak? Oh, ada, berarti bukan. 5 ada di A atau tidak? Tidak ada, berarti 5 masuk. Kemudian 6 di sini tidak ada juga, berarti masuk. 7 ternyata ada, berarti dia bukan. Jadi anggotanya B selisih A, anggota B yang tidak menjadi anggota A adalah 2, 5, 6. Nah ini contoh soal. Diketahui P semua faktor dari 15 Q bilangan hasil kelipatan 4 yang kurang dari 20. Dan daftar anggotanya tentukan himpunan berikut. P irisan Q, P selisih Q, Q selisih P. Didaftarkan dulu anggotanya. P tadi semua faktor 15. 1 kali 15, 3 kali 5. Berarti 1, 3, 5, 15. Q adalah bilangan hasil kelipatan 4 yang kurang dari 20. 4, 8, 12, dan 16. Adakah anggota P yang menjadi anggota Q? Nah, ternyata di sini tidak ada. Otomatis berarti P irisan Q adalah himpunan kosong. P selisih Q, anggota P yang tidak menjadi anggota Q. 1 di sini tidak ada, 3 tidak ada, 5 tidak ada, 15 juga tidak ada. Berarti 1, 3, 5, dan 15 nya. Kemudian Q selisih P sama ya ini. Anggota Q yang tidak menjadi anggota P. Ternyata dia juga tidak ada semuanya. Berarti 4, 8, 12, dan 16. Kalau kita gambar karena tidak ada yang sama,
himpunannya adalah saling lepas. Nah, ini sama juga ya, nanti silakan dipelajari. Kemudian komplemen himpunan. Komplemen himpunan A adalah suatu himpunan yang keanggotaannya merupakan anggota S yang bukan anggota A. Dengan notasi pembentuk himpunan dapat ditulis. Nah, ini A komplemen itu seperti tanda petik ini loh, Cah. Ini komplemen. A sama dengan anggota X dan sedemikian hingga X bukan elemen atau bukan anggota A, dan X juga bukan X bukan anggota A dan X adalah anggota dari S. Ya. Anggota S yang bukan anggota A. Ini contoh soalnya. S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. A-nya 1, 3, 5, 7, 9. B-nya 1, 2, 3, 6. Nyatakan A gabungan A irisan B dengan daftar anggotanya. Buat diagram Venn-nya. Nah, ini komplemen ya di sini ya. Kemudian lihat ini ya. Nah, ini A komplemen itu adalah anggota S yang tidak ada pada A dan B. Berarti ini. Kemudian B, tadi apa B? Buat diagram Venn dengan memberi arsiran. A digabung dengan A irisan B. Nah, ini. Oh, ini ada komplemennya, Cah. Kita masuk aja ke soal berikutnya. Untuk soal yang tadi, nah ini ada kesalahan pengetikan, Cah. Besok aja saya berikan ralat ya. Kemudian berikutnya, penggunaan diagram Venn untuk irisan dan gabungan himpunan. Soalnya ini, setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak tentang jenis olahraga yang digemari, terdapat 32 gemar voli, 40 gemar bulu tangkis, 25 gemar keduanya. Buat diagram Venn-nya. Berapa anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis? Misalnya anak yang gemar voli itu kita lambangkan V, yang gemar bulu tangkis B, terus yang gemar voli saja berarti 32 tadi dikurangi dengan yang gemar keduanya. Gemar keduanya tadi kan ada 25. Berarti ada 7 anak. Terus yang gemar bulu tangkis saja berarti jumlah yang gemar bulu tangkis dikurangi dengan yang gemar keduanya. Hasilnya 40 kurangi 25 adalah 15. Banyak anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis. Ini adalah 3 anak. Dari mana? Nah, ini kalau kita gambar seperti ini. Kan dia ada yang gemar keduanya. Ini berarti himpunan tidak saling lepas. Nah, di sini ada 15 anak yang gemar bulu tangkis saja. Ini gemar keduanya, ini gemar voli saja. Berarti 15 tambah 25 tambah 7. Ini adalah gabungannya. Sedangkan seluruh anaknya itu ada 50. Berarti 50 dikurangi dengan jumlah seluruh anak yang ikut ini. Dikurangi 7 tambah 25 tambah 15. 50 kurangi 47 berarti ada 3 anak yang tidak gemar seluruhnya. Itu kalau pakai gambar. Nah, ini. Dalam sebuah kelas dapat 40 siswa. 25 gemar minum es buah, 35 gemar es krim.
dan yang gemar kedua minuman itu sebanyak X. Buat diagram Venn-nya. Yang gemar keduanya itu X, berarti yang gemar es buah saja itu 25 dikurangi X, dikurangi yang gemar keduanya. Yang gemar es krim itu juga demikian, 35 dikurangi dengan X yang gemar keduanya. Kalau kita tuliskan seperti ini, 25 kurangi X ditambah X ditambah 35 dikurangi X, itu sama dengan seluruhnya ini 40. Berarti 60 dikurangi X, ini setelah kita tambahkan ya. kurangi X sama dengan 40, X-nya sama dengan 20. Berarti yang gemar keduanya ini adalah 20 orang. Nah, ini misalnya ada sebuah pertanyaan. Penduduk Bikini Bottom mempunyai makanan yang berbeda-beda. 25 orang suka Krabby Patty, 20 orang suka sereal, 12 orang suka keduanya, yaitu Krabby Patty dan sereal. Berdasarkan keterangan di atas, gambar diagram Venn-nya. Berapa banyak yang suka Krabby Patty saja? Berapa orang yang ada dalam kelompok tersebut? Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Himpunan orang yang suka makan Krabby Patty saja. Berarti, nah di sini ada 13. Himpunan yang suka makan sereal saja ada 8. Kemudian yang suka keduanya adalah 12. Berapa siswa yang suka makan Krabby Patty saja? Ini ya, berarti 13. Banyak siswa dalam kelompok tersebut berarti ini tinggal menjumlahkan saja ya. 13 tambah 12 tambah 8, hasilnya 33. Nah, ini silakan dipelajari sendiri ya nanti ya. Nah, kemudian sifat operasi himpunan komutatif ini. Sifat komutatif irisan dan gabungan ini pengayaan ya Cah ya. Hanya untuk pengetahuan aja. Nanti silakan dipelajari lagi. Nah, tugas kognitif kalian, perhatikan. Kerjakan PKS halaman 28-31. Ini pilihan ganda ya. Nomor 1-25. Jawaban ditulis di lembaran folio atau lembaran buku tulis. Kemudian difoto dan dikirimkan ke si prestasi. Diingat-ingat di si prestasi ya. Setelah selesai mengerjakan, ditempel di PKS. Nah, untuk itu nanti setelah penjelasan ini silakan dikerjakan. Terus jangan lupa dikirimkan di si prestasi karena nanti langsung saya nilai di si prestasi ya. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.